Halo, saya Aryo Bimo. Ini masuk akal. Kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden Jokowi mulai memasuki fase yang menarik. Karena semakin lama, publik mulai bisa membedakan mana perkara hukum dan mana pertunjukan politik. Belakangan Roy Suryo kembali membuat sensasi dengan menerbitkan buku berjudul Ijazah Jokowi Tidak Ada. Lalu muncul lagi narasi baru. Katanya ada kejanggalan tulisan Gajah Mada yang berubah menjadi Gajhaj Adam. Kalimat ini menarik karena secara komunikasi hukum terlihat sekali bahwa narasi mereka mulai bergeser. Dulu sangat tegas, ijazah palsu. Sekarang berubah menjadi ijazah tidak ada. Lalu berkembang lagi, ada kejanggalan digital, ada manipulasi, ada editan, ada typo. Ini seperti orang yang terus mengubah arah tembakan karena target awalnya tidak kena. Dan sebenarnya ini mirip teknik hedging dalam komunikasi. Hedging adalah teknik melunakkan atau mengaburkan pernyataan supaya tidak terlalu direct, baik untuk mengurangi risiko hukum maupun risiko reputasi. Makanya dalam dunia hukum dan politik orang sering memakai frase seperti diduga, terindikasi, kemungkinan, atau kami hanya mempertanyakan. Teknik ini sah saja. Masalahnya, hedging ini hanya efektif kalau dilakukan konsisten sejak awal. Kalau sebelumnya sudah berulang kali membangun opini publik dengan tuduhan keras, lalu ketika masuk proses hukum narasinya berubah menjadi lebih kabur, itu justru terlihat sebagai shifting argumen. Hari ini bilang ijazah Jokowi palsu. Besok bilang ijazah tidak ada. Lusa bilang ada manipulasi file digital. Berikutnya bilang hanya melakukan penelitian ilmiah. Dan lucunya, Roy Suryo sendiri mengakui bahwa bahan analisis itu berasal dari dokumen dan data yang dikumpulkan pihak lain, termasuk Rismon Sianipar. Artinya apa? Artinya Roy Suryo bukan memeriksa dokumen primer asli secara langsung, tetapi menganalisis hasil scan, gambar digital, dan materi yang sudah lebih dulu beredar. Ini penting sekali, karena dalam hukum pembuktian, dokumen asli selalu mempunyai nilai jauh lebih tinggi dibandingkan hasil scan, screenshot, gambar yang sudah dikompresi, atau file digital yang sumber dan rantai penguasanya tidak jelas. Apalagi kalau yang diperdebatkan kemudian cuma soal bentuk huruf, pixel, bayangan, atau artefak digital. Di media sosial kemungkinan terdengar meyakinkan, tapi di pengadilan hakim tidak memutus perkara berdasarkan zoom 800% di Photoshop. Hakim melihat alat bukti primer. Dan disinilah langkah kubu Jokowi mulai menarik. Karena dari pemberitaan terbaru, Jokowi disebut siap membawa ijazah asli. Dari mulai SD sampai sarjana ke persidangan. Kalau itu benar dilakukan, maka arena permainan langsung berubah total. Dari perang opini media sosial menjadi pembuktian formal di ruang sidang. Dan itu berbahaya bagi pihak yang sejak awal terlalu jauh membangun tuduhan di ruang publik. Karena perkara yang sedang diproses di Polda Metro Jaya itu bukan perkara pemalsuan ijazah. Saya ulangi, bukan perkara pemalsuan ijazah. Yang diproses adalah dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Artinya, fokus hukumnya bukan apakah ijazah ini asli atau palsu, tetapi apakah ada tuduhan yang disebarkan tanpa dasar yang cukup sehingga menyerang nama baik seseorang. Itu inti perkaranya. Dan di dalam hukum pidana ada konsep penting, tempus delicti, waktu terjadinya dugaan tindak pidana. Kalau seseorang pada Januari membuat tuduhan serius ke publik, maka yang dinilai adalah pada Januari itu apa dasar faktual yang dia miliki. Bukan 4 bulan kemudian dia menemukan teori baru dari analisis digital. Karena hukum pidana melihat keadaan pada saat perbuatan dilakukan. Nah, di titik ini menurut saya Roy Suryo CS mulai terlihat memakai jurus mabuk. Narasinya terus berubah. Dan semakin berubah semakin terlihat bahwa mereka mulai sadar setiap pernyataan publik bisa menjadi masalah hukum baru. Justru disinilah pentingnya hak untuk diam. Banyak orang mengira hak untuk diam itu cuma ada di film Hollywood. Padahal prinsip non-self-incrimination juga dikenal dalam hukum Indonesia.
Sederhananya, orang tidak boleh dipaksa untuk membuat keterangan yang memberatkan dirinya sendiri. Karena itu KUHP baru memperkuat hak didampingi advokat, hak mengetahui sangkaan, dan hak memberikan keterangan secara bebas. Kenapa itu penting? Karena dalam kasus fitnah dan pencemaran nama baik, seringkali alat bukti paling berbahaya bukan forensik digital, tapi omongannya sendiri. Podcast sendiri, wawancara sendiri, buku sendiri, YouTube sendiri, konferensi pers sendiri. Semua itu bisa menjadi alat bukti tambahan. Dan menurut saya, penerbitan buku Ijazah Jokowi Tidak Ada justru berpotensi memperluas masalah. Karena sekarang tuduhannya bukan cuma menyerang Jokowi secara personal. Kalau mengatakan ijazah Jokowi tidak ada, maka implikasinya besar sekali. Artinya, UGM dianggap berbohong, KPU dianggap gagal memverifikasi, Bawaslu dianggap lalai, aparat penegak hukum dianggap menutup-tutupi, dan partai-partai pendukung dianggap ikut membiarkan. Bahkan teman kuliah Jokowi yang juga secara tidak langsung dianggap bagian dari kebohongan kolektif. Semakin luas tuduhan, semakin luas pula pihak yang bisa merasa dirugikan. Dan ini menurut saya tidak dihitung matang. Karena perkara seperti ini bukan sekadar soal keberanian bicara, tapi soal kemampuan membuktikan. Kalau benar ada dugaan pemalsuan dokumen, maka ada jalur pidananya sendiri. Harus ada objek pidana, alat bukti, dokumen pembanding, ahli, chain of custody, dan konstruksi hukum yang jelas. Bukan sekadar asumsi publik, potongan gambar, atau teori media sosial. Karena pada dasarnya hukum pidana bekerja berdasarkan alat bukti, bukan vibes. Menurut saya, di sini publik perlu mulai lebih dewasa. Kita boleh kritis, kita boleh curiga, kita boleh mempertanyakan pejabat publik, tapi tuduhan pidana itu ada konsekuensinya. Kalau semua orang bisa sembarangan menuduh tanpa dasar yang kuat, maka hukum berubah menjadi arena gosip nasional. Hari ini menyerang lawan politik, besok giliran kita yang dituduh. Makanya saya selalu bilang, demokrasi memang membutuhkan kritik, tetapi negara hukum membutuhkan disiplin pembuktian. Kalau tidak, yang terjadi bukan kontrol publik. Yang terjadi adalah trial by social media. Dan ironisnya, semakin banyak Rosario CS bicara ke sana kemari, semakin terlihat bahwa fokus mereka bukan lagi pembuktian hukum, tapi mempertahankan panggung. Padahal panggung media dan ruang sidang itu dua dunia yang berbeda. Di media sosial orang bisa menang sorak, tapi di hukum pidana yang menentukan adalah alat bukti. Dan alat bukti tidak pernah mabuk framing. Saya Aryo Bimo, ini masuk akal.